nama saya Sahrul Anugrah Pradana. Pada kesempatan kali ini saya sendiri akan memberikan sebuah tutorial mengenai instalasi lem atau lebih tepatnya Linux, Apache, MySQL dan PHP untuk tugas akhir dari mata kuliah sistem operasi. Saya sendiri merupakan perwakilan dari kelompok saya. Oke, yang pertama-tama karena berhubung di sini ada di sini kita masih dalam sesi VirtualBox. Nah, di sini saya pengen agar nanti bisa konfigurasi dengan mudah, mungkin saya akan menyiapkan SSH terlebih dahulu. Pada dasarnya SSH sendiri di operating system Linux itu sendiri, terutama untuk di Ubuntu, itu ketika instalasi sudah ada. Nah, maka dari itu cara mengeceknya itu kalian bisa dengan cara ss min tlpn. Nah, di sini kelihatan ada port 22. Habis itu untuk memastikan nanti connect ke IP berapa, bisa juga dengan komen IPA. Nah, di sini udah ketahuan IP-nya adalah 192.168.100.59. Coba saya connect ke SSH VirtualBox ya. SSH Kiora 192. Yes, 123. Nah, sudah terhubung. Lanjut, mari kita mulai instalasi yang pertama adalah instalasi Apache 2. Apache di sini kami menggunakan web server Apache dikarenakan Apache merupakan konfigurasi yang paling mudah untuk saat ini. Dengan cara sudo apt install. Ini kita maksimal saja. Sudo apt install Apache 2. Minj bertujuan agar nanti ketika ada option untuk mengiyakan instalasi atau enggak, kita akan langsung skip itu. Nah, ini ada proses terlebih dahulu untuk proses instalasi, yaitu ngambil dari repository Ubuntu itu sendiri. Oke, sedang setting up. Sedikit lagi akan selesai. Oke, sedikit lagi 98%. Dan sudah. Kayak untuk proses instalasi apa aja sebenarnya cukup seperti ini aja. Selanjutnya kita akan dikit melihat apakah Apache sudah running atau belum. Dengan komen yang sama yaitu ss spasi min tlpn. Nah, di sini terlihat bahwa Apache itu sudah running atau port 80 itu sudah running. Atau kalau untuk memastikannya, kita bisa dengan cara sudo systemctl c2 status. Terus Apache 2. Nah, di sini sudah running. Nah, untuk membuktikan saudara apa enggak sebenarnya ada banyak caranya, bisa lewat web server dan sebagainya. Cuma di sini kita coba pengen mengkonfigurasi virtual host itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya saya sendiri nggak ada sebuah script atau sebagainya. Mungkin nanti kita coba ambil salah satu personal page atau landing page. Di sini cara konfigurasi untuk virtual server itu yang pertama kita siapkan dulu kita mau simpan script kita atau index.html itu di mana dengan cara cd var www.
Normalnya ketika untuk instalasi Apache itu indeks pertama kali untuk menyimpan source code-nya itu ada di sini. Cuman ada banyak cara untuk kita mengubah path lain yang di mana itu akan jadi virtual penyimpanan dari scripting virtualos kita. Nah, mungkin untuk sekarang kita hanya pakai cara ini aja karena ini cara yang paling mudah. Jadi kita di sini buat satu folder, misalnya di sini buat folder mkdir sources sudo mkdir sources. Di sini biar nggak makan waktu kita sudo aja. Nah, habis itu mkdir sources. Sini udah ada. Terus sini coba kita echo selamat datang di web server kelompok 6 index.html. Coba kita cat, udah sesuai atau belum? Ya, sudah. Selanjutnya kita ke path Apache 2 atau folder config Apache 2 ada di sini. Nah, untuk mengkonfigurasi sebuah Apache 2 atau virtual host-nya itu ada di folder ini. Di set available. Nah, setiap apa yang dikonfigurasi di set available itu di set enable akan terupdate juga. Berikut contohnya. Sets available. Kita coba di sini cat 00 grep. Less lebih tepat ya. Di sini awal adalah var ww html ya. Di set available. Di set enable untuk yang 00 juga ketika kita less itu pun juga sama, yaitu HTML juga. Nah, ini di sini coba kita ganti yang set available. Set available kita ganti di sini menjadi sources. Karena kebetulan tadi kita udah menambahkan satu directory untuk virtual host yang akan kami buat, yaitu sources nama directory-nya. Jadi tinggal Ctrl X, Y, Enter. Nah, ini kita restart systemctl, restart Apache 2. Nah, ini coba kita baca dulu di set enable. Nah, sudah berubah di sources. Dengan seperti ini, nanti kita testing otomatis hasilnya adalah ini yang akan keluar. Nah, ini coba kita testing. Di sini kita pakai Edge aja, Microsoft Edge. Untuk testingnya itu mudah. Tinggal kita lihat aja IP kita berapa. Ini IP kita. Terus kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita enter. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini adalah salah satu konfigurasi yang dinamakan dengan virtual host. Ini bisa kita banyakkan, kita bisa banyakin. Contohnya di sini, misalkan di sini kita pengen nambahkan satu lagi. Misalnya di sini adalah kita pengen kalau misalkan dia aksesnya adalah /hi, nanti akan return halo gitu. Nah, itu bisa dengan cara seperti ini. Alias hi. Ini kita coba arahkan ke var www. Ini kita bikin directory baru saja. Seperti ini. Kita enter. Nah, habis itu kita ke var www. Karena tadi nama folder hi, kita bikin folder hi. Terus itu kita echo hello. Nah, hello. Bagaimana kabarmu? Index.html. Nah, sudah. Jangan lupa setiap apapun konfigurasinya yang ada di service, contohnya Apache, SSL dan sebagainya itu harus di restart. Systemctl restart Apache 2. Nah, sini sudah. Nah, ini kita coba. Kita refresh dulu. Kita coba hi. Nah, lihat. Sudah jadi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk konfigurasi virtual host di Apache 2 sendiri. Nah, untuk SSH sendiri sebenarnya
tidak banyak yang perlu dikonfigurasi sebenarnya, karena kalau untuk install sendiri sudah langsung terinstall, dan itu khususnya di Linux Ubuntu. Ini kebetulan saya pakai Ubuntu versi 24.04.3, ini yang terbaru. Ini udah ada apa namanya SSH-nya ketika pertama kali install. Nah, selanjutnya mungkin di sini kita bikin yang namanya firewall. Setting firewall ada banyak, ada pakai WFW bisa atau pakai IP tables bisa. Nah, di sini kebetulan saya pengen coba dengan IP tables. Tables min nvl, kita coba lihat listnya, belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Cara yang mudah untuk menggunakan IP tables, kita tinggal menginputkan sebuah komen seperti ini. IP tables min a input. Ini adalah flow input atau flow request. Min p tcp. Kebetulan ada 80 adalah port TCP. TCP dia Transmission Control Protocol. Min deport. Deport tuh destination port ya, 80. Min j asap. ASAP. Ya, hasilnya diterima lah. Nah, di sini dia input yang dimaksud rekom ini adalah setiap request yang diarahkan ke port 80 dengan protokol TCP itu akan diterima. Kita coba enter. Ini IP tables lagi, min a output, ini adalah bentuk respons. Min p tcp, min export 80. Nah, di sini keterbalikan dari input, apapun yang keluaran dari server atau respons yang berasal dari 80 dengan protokol TCP itu akan diterima. SAP. Nah, ini ketika kita lihat seperti ini, nah lihat sudah jalan. Dan di sini untuk mengetahui jalannya atau tidak itu dilihat dari paket ya. Ini 99 paket awalnya dari sini. Jadi kalau kita request lagi, kita refresh di sini lagi, nah berjalan. Begitupun dengan yang responsnya. Semua konfigurasi yang ada di sini itu kita bisa save dengan cara IP tables min save. Kita simpan di dalam sebuah file. Ini kita simpan namanya adalah firewall.conf. Nah, di sini nanti akan membuat sebuah file. Nantinya filenya itu seperti ini isiannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk firewall kurang lebih seperti itu. Nah, IP tables ini salah satu firewall yang sangat-sangat mudah dikonfigurasi dan dipelajari. Karena yang pertama, fleksibilitas dia dalam mengatur sebuah protokol, baik itu protokol TCP, UDP, ICMP, dan sebagainya. Begitupun juga portnya, itu kita bebas, asal kita tahu port yang kita tuju berapa, ditambah dengan TCP flag-nya. Dan itu sangat banyak yang bisa kita uji coba di sini di IP tables. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin belajar tentang IP tables, teman-teman bisa baca dokumentasinya dengan cara ketik man IP tables. Nah, nanti di sini akan kita lihat apa saja sih yang bisa dikonfigurasi di IP tables itu sendiri. Tuh, description-nya, targetnya, tablesnya, kayak NAT itu apa, Mangle itu apa, raw itu apa, optionnya, min A itu apa, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini adalah konfigurasi yang terakhir, yaitu install Cerbot. Maaf, lebih tepatnya install PHP terlebih dahulu. Install PHP untuk Apache itu mudah. Kita bisa dengan cara apt install PHP, habis itu PHP MySQL, karena kita butuh extension MySQL, if Apache 2, mod PHP, dan MariaDB server, MariaDB client. PHP ini adalah install PHP bahasa PHP-nya sendiri. PHP MySQL adalah extension dari PHP MySQL itu sendiri. Lib Apache 2 ini adalah mod untuk kita bisa pakai PHP itu sendiri. MariaDB server dan MariaDB client itu adalah MySQL server dan MySQL client itu sendiri. Sebenarnya MySQL dan MariaDB itu masih dalam satu keluarga, cuman yang menjadi perbedaannya adalah MariaDB itu masih open source dan MySQL itu ada enterprise-nya. Jadi kita klik install,
Kita tunggu lagi seperti pertama kali seperti pertama kali kita install tadi Apache 2. Ini cukup lumayan memakan waktu karena lumayan banyak yang kita install. Nah, ini adalah bagian-bagian yang diinstal di balik layar, kayak mulai PP common, PP 83-nya, CLI dan sebagainya. Ini additional, following additional package will be installed. Habis itu ini ada paket-paket baru yang ada di versi 8.3 dan sebagainya. Nah, kurang lebih untuk konfigurasi ya PHP dan Apache seperti itu. Ini sepertinya akan makan waktu, masih 18%. Oke, di sini udah berhasil kita install PHP-nya. Di sini coba kita lihat dulu. Untuk nanti kita bisa pakai index.php itu kita bisa di sini tc apache 2 mods available, get dir conf. Nah, ini sudah ada index.php-nya, directory index.php. Di sini kita bisa coba ubah dengan cara var www. Coba kita ke sources. Di sini kita ubah mv index.html to index.php. Nah, karena ada perubahan, di sini kita ubah sedikit. PHP. Di sini kita Ctrl K, Ctrl U, echo. Ini kita kutipin. Nah, habis itu kita sudo, nggak perlu sudo karena sudah root. Kita sistem ctl start apache 2. Nah, ini sudah. Lalu kita coba testing lagi di sini. Nah, sudah berhasil. Kalau misalnya di sini index.php. Nah, sudah berhasil ya. Nah, ini adalah salah satu instalasi index PHP. Nah, cuman kebetulan untuk MySQL sendiri sebenarnya nggak banyak yang bisa kita konfigurasi, karena kalau misalnya kita login seperti ini saja, ini sudah bisa. Mungkin kalau misalnya ingin menambahkan password itu bisa dengan cara alter user root at localhost identified by passwordnya berapa, misalkan 1. Ini udah flash privilege. Nah, habis itu tinggal quit, habis itu tinggal MySQL menu root. Nah, nggak bisa, kita min p, passwordnya masukin 1. Nah, selesai. Kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau untuk MySQL ya, itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini mungkin ada sedikit tambahan, yaitu instalasi Certbot. Nah, Certbot itu adalah sebuah package atau library yang memudahkan kita untuk instalasi sertifikat di web server itu sendiri. Caranya mudah, kita tinggal sudo apt install Certbot. Ini harusnya seperti ini aja. Ya, betul, seperti ini. Kita tunggu dulu. Nah, ini dilanjut Python 3 masih, karena berhubung Certbotnya adalah bawaan dari salah satu library yang in backgroundnya itu running by Python. Jadi kita butuh satu service lagi. Service tersebut adalah sebuah library yang dimana nantinya itu Python Python Python. Nah, Python 3 Certbot Apache. Harusnya masih ada package-nya. Di sini sudah nggak ada. Sepertinya tinggal kita seperti ini aja. Coba. Nah, Certbot dash Apache 2.
Salah. Oh, coba kita main Certbot Hub. Oke, mungkin di sini print all data period minha all automation. Coba Certbot minha Certbot minha apa C2? Nggak ada di sini. Run default cert only stand alone. Oh, stand alone. Write text apa C2? Oke, sepertinya di sini untuk instalasi chartbotnya direkomend default run obtain and install certificate. Coba kita coba chartbot run. Coba cara itu nah ini coba kita running totally selagi number harus itu run HTTP server local server version files tapi bisa running. Oh, di sini kita pakai yang kedua. Karena di sini web server kita sudah running juga. Webroot pad-nya di sini kita juga udah ada webroot pad yang kita konfigurasi di virtualhost tadi. Tinggal kita pilih 2. Email address sini ini kita masukin random aja dulu. Coba saya masukin. Ini kita email, salah satu email. Kita tinggal nunggu hasilnya. Oh, bisa di skip ya. Sepertinya ini kita bisa coba dengan cara seperti ini. Kita nggak perlu email, karena kebetulan kita nggak butuh email buat informasi tentang domain kita, karena ini cuma uji coba. Misalnya kita pilih 2. Yes, kita yes. Domain name ini kita pakai yang nama domain name-nya mungkin soktagram.world BAV gini aja. Berarti kita harus sesuai dengan TLD-nya. Oke, di sini kita coba. Itu kita coba testing dulu apakah Soktagram itu ada. Takutnya ada di .net di sini. Nggak ada. Oke. Ini nggak ada ya. Iya, ini sini. Ini udah nggak ada. Jadi kita coba. Di sini 2. Soktagram.net. Nah, input the webroot. Ini var www. Di sini ada di sources. Web TBNS file to download the template challenge file create possible answer the domain adalah
ini berarti seperti ini teman-teman. Jadi kita karena butuh well known Acme challenge-nya, jadi kita coba seperti ini. Winway. Di sini kita coba buat dulu Mukadir well known Mukadir Acme challenge. Oke, di sini kita Winway well known Acme challenge 2 Soktagram.net. Sepertinya untuk SSL Soktagram ini, lebih tepatnya chatbot ini sepertinya butuh authority sertifikatnya, yang dimana download from the internet. Coba kita di sini lihat dulu. Di sini coba kita cari webroot download. Webroot download for chatbot instruction share. Oke, ini chatbot chatbot webroot seperti itu ya. Ini kita coba set only standalone. Ini ya. Oke, kita coba pakai ini dulu. Oke, kita coba running dulu. Ini terus kita sebenarnya webroot. Nah, saving. Ini kita coba soktagram.net. Requesting input the webroot for soktagram.net. Sebenarnya kita perlu baca lagi. The example webroot. Seperti itu ta. Oke, ini sebenarnya udah membantu. Mari kita solving. Adalah seperti ini. Method path var www sources. Seharusnya seperti ini ya, webroot winway. Ini aja webroot. Nah, violet. Coba kita bikin secara standalone aja. Oke. Di sini kita coba sudo systemctl stop
Apache 2. Nah, di sini kita standalone lagi. Soctagram.net requesting certification. Oh iya, Violet ya, betul. Berarti kita lihat log ya. MySQL to transcript.log. Oh, sini kita coba lihat dari sini. Oh, oke. Oke, sepertinya kita udah ketemu jawabannya. Ya, di sini problemnya adalah dari IP kita. IP kita itu adalah IP private, di mana AP ini akan mengirimkan request. Kita akan ngirim request ke public, sedangkan nanti dari ACME ini itu akan ngirim request ke IP kita. Nah, kebetulan kita pakai IP private, yang dimana private dengan private ke public itu bisa request, tapi dari public ke private itu nggak bisa request. Otomatis ACME atau lebih tepat certbot ini sendiri memerlukan domain yang sudah dipublish. Jadi kurang lebih mungkin kita nggak bisa lanjut untuk konfigurasi certbot. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk konfigurasinya. Ini mungkin kita enable lagi. Oke teman-teman, untuk konfigurasi seperti itu aja. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi hingga kita sudah running. Nah ini kita tuh juga udah ada pakai directory aliasing dan directory aliasing dan sebagainya. Ini juga udah, oh masih belum running ya. Coba kita cek di sini. Oh inaktif. Oke, coba kita restart dahulu. Start, kita start. Oke, sudah running. Kita cek kembali. Nah, oke. Dan sepertinya kita akan cukupi di sini aja. Jadi untuk certbotnya sendiri harus membutuhkan IP public juga, yang dimana di sini kita implementasinya dalam IP private atau di virtual box, atau ya lebih tepatnya di host only kita. Nah, mungkin teman-teman untuk konfigurasinya kurang lebih seperti ini aja. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.